Halo, senang berjumpa lagi dengan Anda semua. Kali ini saya akan menyajikan materi tentang analisis korelasi. Sebagaimana kita ketahui pada praktek nyata, pada daily rutin, ataupun aktivitas kita dalam mengelola data, kita seringkali menemui beberapa fenomena yang itu berkaitan dengan relationship atau asosiasi atau keterkaitan antar dua variabel atau lebih. Pada kesempatan kali ini saya akan memfokuskan pada hubungan antar dua variabel, yang mana untuk simplifikasi di sini dinotasikan dengan X sebagai variabel pertama dan Y sebagai variabel kedua. Apabila kita menemui bentuk tampilan grafis seperti ini, maka kita boleh menyebutnya sebagai scatter plot. Ya. Di dalam slide ini saya memiliki 4 scatter plot yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Yang dibatasi oleh garis vertikal hijau di sebelah kiri itu ada 2 scatter plot yang memiliki atribut yang disebut dengan linear. Ya, linear ini seringkali diartikan sebagai garis lurus, sebagai hubungan langsung, dan lain sebagainya. Namun dari semua pengertian itu yang menurut saya paling tepat sebagai terjemahan dari linear itu adalah proporsional. Artinya kita bisa tahu rasio antara berapa perubahan X relatif terhadap berapa perubahan Y. Sehingga saya cenderung mengartikan linear itu sebagai proporsional. Di dalam kurva yang kiri atas ya, atau di dalam scatter plot yang kiri atas, kita bisa melihat ya kecenderungan bahwasanya walaupun datum-datum atau kumpulan data yang kita punya ini tersebar di dalam scatter plot, kita bisa membayangkan setidaknya ada satu garis ya yang berpola proporsional, artinya kenaikan X dibandingkan dengan kenaikan Y itu memiliki rasio yang tetap, yang mana itu bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Ini yang disebut sebagai asosiasi linear atau linear relationship atau hubungan yang linear. Demikian pula yang gambar kiri bawah, namun ini arahnya berkebalikan dari kiri atas menuju kanan bawah. Tapi tetap di sini prinsipnya linear atau proporsional. Kenaikan X diiringi oleh penurunan Y dalam rasio yang tetap. Beda halnya dengan 2 scatter plot yang ada di kanan, yang mana di sini ada kata-kata curvilinear. Curvi ini boleh dipadankan dengan kata-kata non atau tidak ya. Tidak linear alias tidak proporsional. Artinya pergerakannya dari kiri ke bawah meningkat pesat, kemudian melandai sampai satu titik tertentu, bahkan berubah berbalik arah ya, semakin menurun dengan laju penurunan yang tidak proporsional ya. Di sini karenanya polanya itu tidak seperti yang di kiri, kita sebut sebagai non-linear atau curvilinear. Pun demikian yang kanan bawah ya, dari kiri bawah ke kanan atas, yang mana kenaikannya ini juga bisa disebut curvilinear, yang bisa kita sebut mungkin di sini relationship-nya itu ke arah eksponensial atau diwakili persamaan bilangan berpangkat. Lalu lebih fokus lagi, misalkan kita tinggalkan ya sisi kanan, yaitu curvilinear kita abaikan dahulu, kita fokus kepada relationship yang sifatnya linear, maka di sini kita bisa bedakan pula gambar yang kiri dibatasi garis hijau dengan gambar yang kanan, ada dua-dua. Ya, yang kiri ini semakin sedikit variabilitas data. Artinya pola yang kita bisa bayangkan nanti berupa garis proporsional atau garis linear itu semakin jelas dibanding dua scatter plot yang ada di kanan. Di sini ada proporsionalitas yang ke arah positif dari kiri bawah ke kanan atas, ataupun proporsionalitas yang bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, yang mana ditandai oleh gradien negatif ya. Itu padanannya ada di scatter plot yang kanan, tapi yang kanan ini memiliki variabilitas data yang sedikit lebih lebar atau lebih banyak ya. Karenanya semakin fluktuatif suatu data dibanding yang semakin tidak fluktuatif ya yang ada di kurva kiri, ini kita bisa bedakan
Yang kanan ini yang disebut sebagai weak relationship, artinya naik turunnya data itu semakin lebar, ya. Kita semakin tidak jelas relationship-nya seperti apa. Sedangkan yang kiri ini disebut sebagai strong relationship. Kita semakin mudah membayangkan bahwasanya di sini ada hubungan linearitas yang lebih jelas. Atau sebaliknya, bila kita memiliki scatter plot yang seperti gambar atas ini, ya, kita tidak tahu, kita tidak bisa menerka atau tidak bisa membayangkan kira-kira relationship-nya itu memiliki pola seperti apa. Kenaikan X mungkin diiringi kenaikan Y ataupun bahkan mungkin penurunan Y. Demikian pula sebaliknya. Kenaikan Y direspon oleh X yang naik ataupun juga X yang turun. Artinya tidak ada asosiasi, tidak ada keterhubungan antara X dan Y di sini. Sehingga bisa disebutkan secara inspeksi visual di sini, kita tidak bisa melihat relationship antara X dan Y. Alias kita sebut dalam bahasa Inggris no relationship. Demikian pula yang scatter plot di bagian bawah ini atau yang kedua, ya. Di sini walaupun kita bisa melihat pola, ya, berupa kecenderungan pola yang horizontal atau mendatar, tapi ini justru menandakan tidak adanya relationship. Mengapa bisa demikian? Karena kita bisa mengartikan bahwasanya tidak peduli X naik atau turun berapapun, Y merespon dengan kestabilan, ya, atau tidak ada perubahan dari sisi variabel Y. Artinya Y tidak peduli pola tingkah X apakah dia naik ataupun turun. Nah, ini juga menunjukkan tidak adanya satu relationship. Baik yang sifatnya linear lawan curve linear, yang strong maupun yang weak. Ataupun dua slide awal ini lawan slide yang nomor 3 yang menandakan no relationship, ya, scatter plot ini, itu semua baru inspeksi yang bersifat visual, ya. Mungkin unsur subjektivitasnya lebih besar. Bagaimana caranya agar keberadaan relationship ini itu bisa lebih diobjektifkan lagi, lebih dikuantifikasikan lagi. Maka di sini dibuat satu koefisien yang namanya koefisien korelasi. Koefisien yang mengukur seberapa kuat asosiasi, relationship atau keterkaitan antar variabel. Notasinya adalah rho kalau dia berkaitan dengan data dalam skop atau cakupan populasi. Sedangkan bila data kita cakupannya adalah sampel, maka ya, notasinya adalah R kecil. Sebetulnya rho ini adalah juga huruf R, tapi dalam abjad Latin, ya, sama-sama R-nya. Ya. Rho untuk populasi, R untuk sampel. Kemudian secara feature, ya, atau ciri khas dari rho ataupun R ini, nomor 1 tidak memiliki satuan. Kemudian nilai terkecilnya adalah -1 dan +1. Tentu saja karena intervalnya antara dua bilangan ini, maka dia melalui angka 0. Semakin dekat dengan nilai -1 untuk notasi rho ataupun R kita, maka dikatakan semakin kuat relationship linear yang bersifat negatif yang terjadi antara X dan Y. Sebaliknya, kalau semakin dekat rho dan R kita dengan angka 1, maka dikatakan semakin kuat relationship linear yang positif terjadi antara X dan Y. Dan bila fenomena seperti slide yang berisi scatter plot grup nomor 3 ini terjadi, maka itu nanti ditandai dengan suatu nilai rho atau R kecil yang berada di sekitar angka 0, yang mana itu mengindikasikan semakin lemahnya linear relationship antara X dan Y. Fitur ini kemudian digambarkan oleh beberapa contoh, ya, di sini. Untuk R, ya, nilai R -1, nah, itu berarti semakin X naik diimbangi oleh semakin turunnya nilai Y. Dan semuanya itu berada di garis prediksi yang sama, ya. Itu ditandai oleh nilai -1, ya. Kecondongannya atau gradiennya itu nanti 45 derajat. Kemudian kalau nilainya -0,6, ya, kira-kira seperti ini. Kalau 0 itu berarti tidak ada relationship, mendatar ataupun acak total. Plus 0,3 itu kira-kira seperti ini. Plus 1 itu lawan dari -1, ya.
Nah, seperti ini fenomenanya. Mungkin ini akurasinya tidak tepat ya, ini sebagai ilustrasi saja, tapi pola yang terbentuk yang menunjukkan asosiasi antara X dan Y itu kira-kira seperti ini. Lalu gambaran tadi ya ada angka -1, kemudian -0, sekian, 0 plus 0, sekian sampai maksimum +1 itu dihitung berdasarkan dua formula ini. Ya, di sini ada formula yang mengukur tinggi rendahnya nilai R kecil atau yang kita sebut sebagai koefisien korelasi tadi. Ya, formulanya seperti ini dengan notasi bahwasanya R kecil itu adalah koefisien korelasi untuk sampel, kemudian N kecil adalah ukuran sampel yang kita punya, X adalah variabel pertama, Y variabel kedua. Di sini sebetulnya kita belum sepenuhnya menentukan yang mana yang independen, yang mana yang dependen. Hal ini nanti kita pertegas lagi dan kita harus definit menyatakan dua pembeda variabel ini apabila kita melakukan analisis lanjutan setelah analisis korelasi ini, yaitu analisis linear regresi. Ya. Tapi di dalam koefisien korelasi di sini belum kita tentukan yang mana yang independen, yang mana pula yang dependen.